hari ini KPU sudah melakukan rapat pleno, kemudian berdasarkan laporan yang telah dikirim oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, maka KPU memverifikasi dan kemudian memutuskan sebagaimana ketentuan pasal 334 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu terkait dengan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Itu artinya peserta pemilu yang lain sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye. Peserta pemilu yang lain adalah Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Nah, itu artinya sudah menyerahkan semua. Nah, berarti yang belum menyerahkan itu yang nanti akan disampaikan oleh KPU di dalam data ini. Ada 16 partai politik, ada yang tidak menyertakan di tingkat provinsi, ada yang tidak menyertakan di tingkat kabupaten kota. Secara detail nanti Pak Hasyim akan menyampaikan berapa banyak, berapa jumlahnya, melanggar ketentuan pasal mana, dan kemudian sanksinya apa. Ya. Nanti secara detail teman-teman juga akan bisa terima penjelasan dari KPU. Saya persilakan Pak Hasyim. Sampaikan apa yang sudah diputuskan oleh KPU untuk menindaklanjuti atau melaksanakan ketentuan pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu, terutama soal laporan dana kampanye. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 334 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum, itu ditentukan bahwa partai politik peserta pemilu baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye, ini yang sering kita kenal dengan LADK, laporan awal dana kampanye, kepada siapa? Kepada KPU sesuai tingkatan, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, yang kalau dihitung itu adalah jatuhnya pada tanggal 10 Maret 2019 kemarin. Nah, kemudian berdasarkan ketentuan itu KPU pusat meminta laporan dari KPU provinsi, kabupaten kota, kemudian sesuai dengan data hasil penyampaian laporan awal dana kampanye atau LADK dari KPU provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia, terdapat 11 partai politik, saya ulangi, terdapat 11 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten kota. Nah, terhadap partai politik ini ada beberapa kategori, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama, partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten kota itu dan mengajukan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, tetapi tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian LADK tanggal 10 Maret 2019. Kategori kedua adalah partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian LADK tanggal 10 Maret 2019. Jadi kalau 2 kategori ini ada pengurus partainya, hanya saja kategori pertama itu punya calon di baik provinsi maupun kabupaten kota. Kategori kedua ada pengurusnya tapi tidak mengajukan calon di baik provinsi maupun kabupaten kota. Kategori ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten kota, tidak mengajukan, ini sebenarnya yang tepat, tidak punya kepengurusan di kabupaten kota ya, dan tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian LADK tanggal 10 Maret 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 338 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu,
ditentukan bahwa partai politik peserta pemilu akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan apabila tidak menyampaikan sampai batas waktu ditentukan, menyampaikan LADK. Ini sanksi ini sifatnya adalah sanksi administratif karena partai politik tidak memenuhi ketentuan administrasi yaitu menyampaikan LADK. Kemudian berdasarkan data laporan tersebut, partai politik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagaimana ketentuan pasal 338 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 Peraturan KPU nomor 24 2018 tentang dana kampanye, KPU menetapkan keputusan KPU tentang pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota pada wilayah sebagaimana terlampir. Jadi kalau di undang-undang digunakan istilah pembatalannya pada wilayah yang bersangkutan. Wilayah ini maksudnya wilayah administrasi. Jadi kalau ada partai politik misalkan kepengurusannya di tingkat provinsi tidak menyampaikan LADK kepada KPU provinsi, maka kepesertaannya untuk pemilu DPRD provinsi di wilayah provinsi itu dibatalkan. Nah, wilayah kabupaten kota itu artinya kalau ada pengurus partai politik tingkat kabupaten kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU kabupaten kota, maka partai politik ini dibatalkan kepesertaannya untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Yang perlu kami tekankan bahwa pembatalan ini adalah pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu, ya, bukan pembatalan kepengurusannya. Karena bukan wewenang KPU membatalkan kepengurusan partai politik. Yang dibatalkan adalah kepesertaannya. Karena muncul pertanyaan-pertanyaan misalkan, ya kalau dibatalkan masih mungkin nggak menjadi saksi misalkan. Sepanjang DPP partai politiknya menyerahkan LADK dan masih tetap sebagai peserta pemilu untuk pemilu DPR, maka partai politik masih diperbolehkan mengirimkan saksi di TPS misalkan, ya, untuk kegiatan apa pemilu anggota DPR RI dan seterusnya. Demikian pada prinsipnya, dan kemudian rekapitulasi data nama-nama partai politik dan kemudian di tingkat apa yang dibatalkan dan di daerah mana kami sampaikan. Rekapitulasi partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan 10 Maret 2019 yang kemudian konsekuensinya diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya. Urutannya sesuai dengan urutan nomor peserta pemilu, ya, partai politik. Nomor 1 PKB itu ada di tingkat kabupaten kota di 6 kabupaten dan 3 kota, tersebar di 6 provinsi. Kategorinya adalah yang 6 itu ada pengurusnya tapi tidak ada caleg. Kemudian ada 3 kota yang tidak ada pengurusnya. Nomor 2 adalah Gerindra, laporannya lengkap. Yang ketiga, nomor 3 PDIP, laporan lengkap. 4 Golkar, laporan lengkap. 5 Nasdem, laporan lengkap. 6 Partai Garuda yang tidak menyatakan LADK, ada 1 kepengurusan di tingkat provinsi yaitu di Kalimantan Utara. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota ada 110 kabupaten dan 20 kota. Saya ulangi ya, 110 kabupaten dan 20 kota tersebar di 26 provinsi. Kategorinya adalah dari total 131 wilayah, 1 wilayah provinsi dan 130 wilayah kabupaten kota, itu masuk kategori
ada pengurusnya tapi tidak ada calegnya. Nomor 7, partai berkarya yang tidak menyerahkan LADK di tingkat kabupaten kota tersebar di 27 kabupaten kota, 27 kabupaten dan 1 kota, tersebar di 11 provinsi. Kategorinya adalah ada pengurusnya dan ada caleg, itu di 2 tempat. Kemudian ada pengurus tapi tidak ada caleg, ada 22 tempat. Kemudian yang tidak ada pengurus di 4 tempat. 8. PKS ada di 8 kabupaten, 1 kota, tersebar di 6 provinsi. Kategorinya adalah ada 8 kepengurusan tapi tidak ada calegnya, kemudian ada 1 yang tidak ada pengurusnya. 9. Perindo ada di 2 kabupaten dan 2 kota, tersebar di 4 provinsi. Kategorinya adalah ada pengurus tapi tidak ada caleg. 10. P3 ada di 19 kabupaten dan 1 kota, tersebar di 9 provinsi. Kategorinya adalah 15 wilayah, itu ada pengurus tapi tidak ada caleg, dan 5 wilayah lagi tidak ada pengurus. 11. PSI 43 kabupaten dan 6 kota, tersebar di 19 provinsi. Kategorinya adalah ada pengurus, ada caleg, itu di 2 wilayah. Kemudian ada pengurus, tidak ada caleg di 47 wilayah. 12. PAN di 5 kabupaten dan 2 kota, tersebar di 2 provinsi. Ada berarti total 7 ya, ini semuanya kategorinya adalah ada pengurusnya tapi tidak ada calegnya. 13. Hanura ada di 7 kabupaten, 1 kota, tersebar di 6 provinsi. Kategorinya adalah 7 wilayah itu ada pengurus tapi tidak ada caleg, dan 1 wilayah tidak ada pengurusnya. 14. Demokrat, laporannya lengkap. 15. PBB di 57 kabupaten dan 1 kota, tersebar di 18 provinsi. Kategorinya adalah 47 wilayah itu ada pengurus tapi tidak ada caleg, dan kemudian 11 wilayah tidak ada pengurus. 16. PKPI tersebar di 90 kabupaten dan 16 kota di 24 provinsi. Kategorinya adalah 1 wilayah ada pengurus, ada caleg, kemudian 85 wilayah ada pengurus partainya tapi tidak ada caleg, kemudian yang tidak ada pengurus di 20 wilayah. Jadi total, kalau dibuat total dari 16 partai tadi itu, ada 1 partai yang dibatalkan kepesertaannya sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi di 1 provinsi, yaitu Kalimantan Utara, itu Partai Garuda. Kemudian ada 428 wilayah kabupaten kota itu kepesertaan pemilu untuk DPR, untuk peserta pemilu DPRD kabupaten kota. Nah, kemudian kalau di total dari 16 partai itu ada 5 partai politik yang laporan awal dana kampanye lengkap, artinya tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota lengkap. Kemudian ada 11 partai politik yang masuk kategori tadi, laporan LDK-nya tidak diserahkan. Demikian penjelasan dari kami tentang partai-partai politik yang masuk kategori tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan, dan kemudian diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk pemilu DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, mohon dipahami begini ya,
Kalau ada partai politik dibatalkan kepesertaannya di tingkat provinsi itu artinya apa? Tidak bisa ikut pemilu di provinsi itu. Tidak kemudian menjadikan DPRD kabupaten kotanya nggak bisa ikut, nggak, hanya tingkat DPRD provinsi. Demikian juga kalau ada partai politik di tingkat kabupaten kota dibatalkan kepesertaannya sebagai peserta pemilu, itu artinya apa? Batal sebagai peserta pemilu untuk pemilu DPRD kabupaten kota saja. Demikian saya berbuat. Terima kasih atas perhatian. Jadi 11 tidak lengkap, 5 lengkap. 1 kejadian di provinsi, 428 kejadian di kabupaten kota. Jadi total ada 429 titik yang tidak mengumpulkan laporan awal dan kampanye. Titiknya bukan 429, tapi 429 berkas yang tidak diserahkan. Kalau wilayahnya kan ada juga yang sama, jadi partai A tidak menyerahkan di sebuah kabupaten kota, partai B juga tidak menyerahkan di kabupaten kota yang sama. Jadi 429 itu bukan jumlah kabupaten kotanya, bukan, tapi jumlah berkas yang tidak diserahkan. Nah itu 429 ya. Kemudian dari 429 itu 5 itu berkas yang ada calegnya, 379 itu yang tidak ada calegnya, kemudian 45 yang tidak ada pengurusnya. Nah, kalau tidak ada pengurusnya di tingkat kabupaten kota, undang-undang masih memang memperbolehkan dari peserta pemilu maksudnya. Tapi kalau saya pas tangan saya ini nanti jadi begitu. Ketawamu kenceng, pasti kamu sering nyari kesempatan, kemudahan kamu ada yang jadinya begini gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini bisa kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan saja saya persilakan. Ini mungkin khusus untuk yang kategori Mas Hasim Bapak Reka. Jadi Pak Ilham siaran pers, Mas Pram Reka, Kak Evi siaran pers, gantian Mas Pram